yang valid secara Selanjutnya di sini ada studi ekologi. Studi ekologi adalah studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor-faktor tersebut misalnya umur, bulan, obat-obatan. Unit observasi dan unit analis pada studi ini adalah kelompok atau agregat individu, komunitas, atau populasi yang lebih besar. Agregat tersebut biasanya dibatasi oleh secara geografik, misalnya penduduk provinsi, penduduk kabupaten atau kota, penduduk negara, dan sebagainya. Di sini ada kekuatan studi ekologi. Yang pertama itu ada kekuatan pada studi ekologi adalah dapat menggunakan data insidensi, prevalensi maupun mortalitas. Yang kedua, dapat mengevaluasi program, kebijakan, dan regulasi. Yang ketiga, rancangan ini tepat sekali digunakan pada penyelidikan awal hubungan penyakit, sebab mudah dilakukan dan murah dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Yang keempat, cocok digunakan untuk menilai intervensi kesehatan pada populasi. Sini ada kelemahan studi ekologi. Yang pertama yaitu studi ekologi tidak mampu menjembatani kesenjangan status paparan dan status penyakit pada tingkat populasi dan individu. Yang kedua, studi ekologi tidak dapat dipakai untuk menganalisis hubungan sebab akibat karena dua alasan, yaitu ketidakmampuan menjembatani kesenjangan kasus paparan dan status penyakit pada tingkat populasi dan individu, dan studi ekologi tidak mampu mengontrol faktor perancu potensial. Yang ketiga, studi korelasi mengacu pada seluruh populasi, tidak bisa menghubungkan antara pemajanan dan penyakit terhadap individu. Sekian dari presentasi saya. Ada pertanyaan? Coba, udah. Coba di stop share dulu. Ini masuk semua? Mana Gandes? Gandes? Halo, Gandes? Gandes? Masuk semua ini? Dimas? Ada? Semua. Masuk semua? Iya, Pak, Januar? masuk semua. Ya. Oke. Kemarin itu yang sebelum ujian UTS Januari ya yang presentasi ukuran dampak asosiasi. Ya, Januari. Oh, siapa? Bukan Januari, siapa? Iya, Pak, betul. Gali ya? Iya, sama Muti, Pak. Sama? Mutiara, Pak. Oh, Tiara ya. Kemarin sudah ya. Sekarang mana nama? Tadi siapa namanya? Tadi yang Lupa, presentasi Pak. siapa namanya? Mana gambarnya? Nafa, Nafa, asosiasi. Ini termasuk jenis penelitian tapi yang awal ya. Yang minggu depan siapa mau presentasi? Yang Saya, 23. Pak, Apa tentang apa Naila? proseksional. Oh, cross-seksional ya. Oke, nanti hari ini saya nggak apa-apa. Nanti Naila tetap presentasi karena itu tugas ya. Nanti saya lanjut ya karena penelitian itu dari studi korelasi, studi kasus sampai terakhir tapi nggak apa-apa nanti ya. Oke, oke. Siapa yang nanya? Naura, apa? Nova. Eh, Kemarin yang belum ujian siapa? Gandes ya? Halo. Iya, Bapak Gandes. Nah, kemarin ya ujian itu sudah saya koreksi ya, tapi belum saya serahkan ke fakultas ya, ke prodi. Jadi belum tahu siapa si A si B dapat berapa. Saya coba nanti saya terakhir sekalian ya. Jadi
Anda itu nilai jelek, bagus kan nggak tahu. Jadi nanti terakhir ya, coba kamu bisa perbaiki ya dari kehadiran, ya. Tugas ya, itu ada nilai. Benar yang belum ujian, silakan ujian dulu. Nanti nggak bisa kalau nggak ujian ya nilainya. Ya, Gandes ya, ujian susulan. Iya, Bapak. Sudah bilang sama fakultas. Biasanya Pak Fakultas Sudah, memberikan surat Bapak. ke saya, ujian susulan. Nggak apa-apa, silakan. Nanti ujian sebelum nilainya masuk, yang lain Iya, semuanya. Nanti Bapak. biasanya nilai itu terakhir ya saya berikan karena ini memang belum saya berikan karena supaya Anda ada perbaikan-perbaikan nanti ya. Oke, eh, siapa mau nanya nih? Nafa Naura. Nggak ada yang nanya. Apa studi kasus? Apa itu studi korelasi? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang nanya? Nggak ada? Nailah nanya. Coba saya mau di-share lagi itu. Nafa. Nafa Naura. Coba anunya, materinya. Bisa di-share? Ini hostnya siapa? Nah, ini ada ekologi, ya, ada studi apa? Ada berapa? Serial kasus, ya, apa nih? Nggak ada yang nanya nih, Naila, nggak ada yang nanya. Kalau yang profesional siapa? Siapa aja? Coba besok yang penyajian siapa aja? Saya, Yang Pak, belum, Naila yang belum sendiri. penyajian apa aja? Siapa aja? Mutiara sudah ya. Sudah, Pak. Ya, besok minggu depan itu siapa aja coba yang menyajikan siapa aja? Saya Naila sendiri, Pak. Tentang apa? Profesional. Transaksional. Iya. Terus kasus kontrol siapa? Nasifa, Pak. Kenapa? Nasifa. Iya, studi kasus kontrol, Pak. Terus kohort screening nggak ada ya? Ada, Pak. Saya, Pak. Coba di stop share dulu deh. Stop share. Saya mau lihat aja wajahnya. Nurosofi sama Najma, Pak. Oke. Jadi tetap Anda mengaju apa presentasi ya. Untuk yang Nafa Naura yang belum ada materi makalahnya tetap harus saya tunggu ya. Tadi kan kamu baru ngirim PowerPoint aja ya. Iya, Pak. Jadi kalau nggak ada dua-duanya, makalah sama PowerPoint-nya nilainya belum masuk, belum ada ya. Bukan sini aja semuanya, kakak kelas Anda juga harus demikian. Kemudian yang kedua, untuk minggu depan yang presentasi cross-sectional, kemudian ada yang minggu depannya di cash control atau cohort ya. Hari ini materinya saya sampaikan ya ke Anda sekaligus ya, karena ada hitungan-hitungan. Jadi hari ini harus ada ngitung nanti ya. Ini nanti ujiannya seperti kemarin ya, offline ya, soal ya, bukan materi kayak lebih susah lagi ya nanti ya. Kalau bilang open book silakan open book kalau bisa ya. Tolong perhatikan. Jadi setelah UTS ini untuk sampai UAS nanti ya sampai materi UAS adalah latihan-latihan soal ya. Latihan soal itu yang lebih harus dipakai. Jadi pertemuan kita tinggal berapa kali? 4 kali ya. 4 kali lagi ya. Ini sudah ke-11 ya. Pertemuan ke-11 ya. Kemarin kan UTS 8 ya. Kemudian sorry ke
siapa namanya kemarin ukuran dampak itu ke-9 ya. Nah, sekarang 10. Jadi kita kuliah 4 kali atau 5 kali lagi ya. Oke. Ini ada yang nanya nggak nih? Halo. Ini kalau kuliah online kan begini nih ya. Saya kemarin di Bogor dosen lain online saya perhatiin mahasiswanya ada yang pergi ditaruh aja itu kameranya apa HP-nya di meja dia pergi kemana-mana. Jadi jangan nanti Anda nggak ngerti Anda sendiri ya yang rugi ya. Terus terang aja untuk EPID nggak bisa bukan materi EPID ya. Kemarin saya berikan kesempatan untuk UTS ya itu sifatnya teori tapi kalau untuk UAS-nya hitungan ya harus bisa ya harus bisa karena nanti offline yaitu tatap muka saya suruh open book kalau nggak punya catatan sama aja bohong ya. Oke, jadi tolong ini materi saya di copy ya, di save, nggak tahu caranya pakai flash disk atau apa, karena nanti kalau saya hapus, Anda nggak punya catatan, ya. Paham? Paham? Halo, Dimas, Paham, Pak. dengar suara Paham, saya Pak. semuanya ya. Oke, nggak ada yang tanya nih, nggak ada yang tanya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang nanya, karena waktu nanti saya jam setengah 1 saya nguji mahasiswa bimbingan saya skripsi, ya. Jadi saya percepat aja ini. Oke, enak kalau nanya ya. Oke, tolong di stop share bisa nggak langsung saya materi. Ini Jasmine atau siapa? Waktunya panjang nggak ini? Halo, Panjang, Bapak. panjang. Mm. Oke, tolong saya bisa jadi host. Bapak bisa langsung share screen, Pak. Langsung bisa. Mana? Stop share dulu deh sana. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Bisa, ngelihat? Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa. ini perhatikan. Jadi ini berguna nanti pada waktu Anda semester 7, ya, waktu menulis skripsi ya. Ini paling banyak di mahasiswa itu belum paham ya. Oke, ini. Jadi data penelitian ini saya sampaikan dulu ya. Data penelitian ini ada data itu dengan informasi beda. Data yang belum diolah masih data mentah ya. Kalau informasi adalah data yang sudah diolah itu ya harus pahami ya. Data ya. Kemudian data itu ada dua, primer dan sekunder. Data primer adalah peneliti langsung mengambil datanya ke masyarakat, bisa melalui responden, kuesioner, dan sebagainya. Ya, sedangkan data sekunder, ya, itu peneliti bisa mengambil di kantor puskesmas atau dinas. Ya, data sudah disiapkan oleh mereka. Itu data sekunder. Awas, jangan sampai salah. Data primer artinya peneliti langsung mengambil data di responden atau warga atau masyarakat yang akan diteliti itu namanya primer ya. Kalau sekunder mahasiswa atau peneliti itu ngambil datanya sudah ada di puskesmas atau di kantor
kecamatan, rumah sakit, atau dinas. Itu bedanya ya. Data sekunder. Oke. Kemudian berdasarkan cara mendapatkannya, ada data diskrit. Ya. Diskrit itu bilangan, menghitung ya. Nih, tuh harus diingat diskrit ya. Contohnya data diskrit adalah jumlah SLTP, jumlah guru, jumlah murid, itu namanya data diskrit. Kemudian ada data kontinum ya. Data kontinum adalah ya dapat berbentuk bilangan ya. Itu contohnya tinggi badan ya, lingkar perut ya. Tuh. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulan ya. Tolong ini diingat ya. Jangan sampai nanti Anda nggak ngerti ya. Saya pengalaman kemarin di kampus Bogor, saya perhatikan mahasiswa saya itu sebelum saya online, nggak taunya HP-nya ditaruh, dia pergi kemana-mana. Tadi ya, kalau dengan saya, kalau nggak bisa sekali ya. Tolong perhatikan, ini kekurangannya kalau kuliah online ya. Saya bilang, Amam bisa ngerti nggak? Saya bilang gitu. Bingung dia jawabnya. Hati-hati dengan mata kuliah saya ya. Anda nggak ngerti selamanya nanti. Ujian open book, saya bilang itu. Nggak ngerti ya nggak ngerti, Anda yang salah ya. Oke, ini berdasarkan waktu pengumpulan ada data cross section, artinya data tahunan itu namanya cross itu mengambil silang ya, dikumpulkan ya. Kemudian data berkala ya, time series ya. Nih, contoh-contohnya sudah saya berikan ya. Berdasarkan bentuk dan sifat, data kualitatif. Kualitatif artinya mutu ya. Ini hanya bentuk kata-kata, bukan angka. Nih, ini penting nanti kalau Anda waktu skripsi, ya. Ingat, waktu skripsi walaupun sekarang semester 2, nanti kalau diajarkan oleh statistik, kebetulan saya tadi nggak memberikan kuliahnya, Anda sudah beruntung dari saya, ya. Atau nanti dapat dari metode penelitian, walaupun nanti lupa dosennya, Anda sudah dapat dari saya. Ini berlaku sampai Anda selesai SKM, ini penelitian ya. Karena mahasiswa selalu nanti kalau skripsi berhubungan dengan data ini. Kalau ditanya apa itu data kualitatif, bingung nggak bisa jawab. Ya, data primer apa itu nggak tahu. Karena mungkin dari awalnya nggak dapat ya. Oke, ini data kuantitatif ya dalam bentuk jumlah angka besarnya ya. Nah, kemudian berdasarkan pengukuran atas data tersebut ada yang namanya nominal ya, ordinal, interval dan rasio. Nah, ini yang penting ya. Nanti kalau mahasiswa pada waktu memberikan definisi operasional dari materialnya ditanya mana nominal, apa arti nominal? Nah ini ya nggak ngerti kadang-kadang ya. Ini kalau waktu ujian parah nanti kalau nggak ngerti. Ya, oke, data kuantitatif skala pengukuran, kategori, nominal, ordinal, cara mendapatkannya ada diskrit. Kalau skala pengukurannya kategori numerik, skalanya adalah interval atau rasio. Cara mendapatkannya kontinum. Tadi kontinum diskrit sudah ada di depan ya. Nanti baca lagi. Data kategorik. Ini adalah data kualitatif. Sehingga untuk dapat dianalisis dengan menggunakan rumus matematika atau statistik diberi kode. Coding. Ya. Ini penting. Ya. Berupa angka. Misalnya contoh apa-apa. Si A nilainya 5. Kategori buruk atau sedang. Nilai si B dapat nilai 7 atau 8 dalam kategori cukup. Itu namanya coding. Angkanya kalau buruk kasih 1. Cukup atau baik kasih 2. Ini nggak boleh berubah. Karena kalau berubah pada waktu dianalisis Anda yang rugi, nggak bisa dianalisis ya. Jadi kalau memberikan coding kalau buruk 1 ya 1 ya. Kalau baik 2 ya 2, jangan kebalik. Nanti 1 dikasih 2, nanti waktu dianalisis salah ya. Nih, data kategori ada nominal. Apa itu arti nominal? Nominal itu hanya memberikan nama. Nominal ya, nama. Contohnya apa, Pak? Contohnya yang bisa jenis kelamin, laki, perempuan, status menikah,
nikah, tidak nikah, agama, Islam, Kristen, dan sebagainya. Hanya bisa memberikan nama saja, nggak ada perbedaan. Jenis kelamin, laki perempuan, nggak ada yang laki lebih baik daripada perempuan, nggak ada. Status menikah, menikah, tidak menikah, hanya memberikan nama saja. Agama juga demikian, Islam, Kristen, nggak ada perbedaan yang baik atau tidak, ya. Kemudian ada ordinal, ini baru, ada jenjang, tingkatan atau gradasi. Contohnya apa, Pak? Pendidikan, SD, SLTP, SLTA. SD di bawah SLTP jelas, ya. SLTP lebih tinggi dari SD. Itu gradasi namanya. Ya. Tolong perhatikan ya, sekali lagi saya ngomong dengan sampai bercanda, ya. Anda kelihatan di kamera saya, ya. Oke, SLTA ada lebih tinggi dari SLTP, ya. Itu gradasi. Ingat sekali lagi, nanti kalau Anda ujian statistik kalau nggak ngerti ya nggak ngerti selamanya, ya. Data numerik, ini ada namanya interval, ya. Dan yang kedua adalah rasio. Apa bedanya? Interval adalah contohnya pengukuran suhu, jarak. Interval itu jarak, ya. Tuh, misalnya contoh, suhu 25, ada suhu 26, ada jarak, ya. Tuh. Kemudian ada rasio. Rasio ini ya ada perbandingan yang jelas. Contohnya apa, Pak? Ya. Berat badan Dimas lebih besar daripada Agung. Ya, Dimas. Dimas berapa? Berat badannya 80. Ya, Agung berat badannya 45. Berat badan Dimas 2 kali berat badan Agung. Itu namanya rasio. Paham? Halo? Paham ya? Oke, ya, kita lanjut lagi. Nah, ini sumber data. Ya. Data pemaparan. Ini ya bisa berasal dari catatan medik, wawancara, pemeriksaan, pengukuran. Sumber data, outcome. Dari catatan klinik, rumah sakit, ini statistik kematian ya, sumber data ya. Jadi kalau Anda nanti kependudukan, belajar kependudukan, ini belajar ini juga. Kebetulan saya dosen kependudukan ya di Bogor ya. Ini data ya. Sumber data ya. Itu sama dan tadi ya ini pustakanya. Oke, ini dari saya yang gampang ya saya berikan lebih awal. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Oke, bisa ngelihat Dimas? Bisa ngelihat Dimas? Nah, bisa. Bisa, Pak. Oke. Jadi jenis penelitian epidemiologi tadi yang diterangkan oleh Nova ya itu hanya sekelumit ya kurang itu tadi ya nggak apa-apa. Oke. Jadi jenis penelitian itu dalam epidemiologi metodenya ada berdasarkan tujuannya apa, pendekatannya pakai apa, kemudian keterlibatan peneliti. Oke, ya. Pembagian berdasarkan tujuan ada penelitian eksploratif, ada penelitian deskriptif, ada penelitian analitis, ya. Kemudian ada penelitian eksperimen, ya. Eksperimen itu percobaan, analitis adalah menganalisa, deskriptif hanya menggambarkan, ya. Eksploratif adalah menggali atau mencari, ya, mencari atau menggali atau kalau bahasa traveling itu menjelajah. Jadi kalau bahasa penelitiannya adalah mencari, mencari sebab akibat itu ya, eksploratif, ya, menggali ya. Oke, ini perbedaannya desain deskriptif ya, ini analitik. Deskriptif hanya menggambarkan ya, kemudian merumuskan hipotesis ya. Sedangkan kalau desain analitik mencari tahu determinan apa faktor penyebabnya ya atau faktor penentunya. Kemudian melakukan hipotesis. Hipotesis itu adalah membuktikan
dugaan. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, nanti ini akan ketemu di skripsi, ya. Itu sekarang semester 7 mahasiswa saya udah menjak ke-8 ya, 8 sekarang. Ini lagi melakukan penelitian ya, yaitu melakukan hipotesis ya. Oke. Desain ini saya terangkan satu persatu. Desain studi deskriptif adalah ya, yang dimaksud di sini adalah ada time series yang tadi disebutkan oleh siapa tadi yang nyajikan? Nova. Halo. Case report, case seri, studi ekologi, cross-seksional, ya. Kemudian dalam desain deskriptif tidak melihat hubungan sebab akibat. Nah, ini ya. Hanya menggambarkan. Ini deskriptif. Ingat ya. Rangkaian berkala. Ini ya. Adalah rancangan studi yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari frekuensi penyakit, ya. Status kesehatan, ya. Ini biasanya digunakan untuk meramalkan kejadian penyakit berikutnya, ya. Meramalkan time seri. Jadi berseri ya. Case report, ya, ini digunakan untuk menggambarkan penyakit yang baru atau penyakit yang sudah terjadi. Ini case report ya. Nanti dibaca ya. Laporan kasus, case report ini ya. Ini dibaca ya masih. Kemudian ada apa tujuan studi case report atau tujuannya ini? Kegunaannya apa? Ya. Jadi hanya merupakan suatu formulasi, rumusan, hipotesa, belum dianalisis ya. Kalau untuk S1 nggak bisa, harus minimal penelitian cross-seksional ya, yang harus dianalisis. Ini hanya memberikan laporan-laporan saja ya. Kelebihannya ini, kelemahannya ya, ini studi ekologi tadi yang disebutkan oleh Nova ya. Tadi Nova itu baru segelintir sedikit aja itu ya, belum semuanya ya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan pendekatan approach ya. Ini jadi penelitian dalam metodologi ya, ada cross-seksional, ada longitudinal. Apa cross-seksional? Cross-seksional adalah merupakan pengamatan yang dilakukan dalam suatu saat atau periode tertentu dengan ciri setiap subjek hanya diamati atau diperiksa satu kali saja. Enaknya ini. Ini mahasiswa S1 masih boleh ya. Tadi kalau studi korelasi nggak boleh. Case control studi seri nggak boleh. Ini yang harus ya. Jadi berdasarkan pendekatan cross-seksional longitudinal ya. Ini contohnya cross-seksional ya. Enak nanti kalau S1 nanti Anda waktu skripsi suka tidak suka Anda harus melakukan penelitian ya. Ini kuncinya. Tujuannya ini ya, mengetahui masalah kesehatan masyarakat ya, untuk mengetahui prevalensi ya. Jadi ini penting ya, Anda harus bisa nanti ya. Memang kalau kuliah online tuh kurang srek ya. Karena mahasiswanya hanya baca di HP ya, nggak bisa konsen bener ya. Oke, ini ciri-cirinya ya. Bisa dibaca nanti ya. Tidak ada kelompok pembanding. Keuntungannya ini ya. Biasanya cepat, murah ya. Jadi kalau mahasiswa itu mau cepat selesai ya biasanya penelitiannya cross-seksional ya. Tuh, cepat. Ya Pak, saya juga ini mahasiswa saya cross-seksional, rata-rata cross-seksional karena S1. Yang ngambil case control tuh ada 1-2 ya, biasanya jurusan epidemiologi ya. Kalau kohort bukan nggak disarankan ya. Kalau bisa nggak apa-apa. Karena kohort itu lebih mahal dan waktunya 6 bulan harus diteliti. Anda nggak selesai kuliahnya. Oke, kita lanjut ya. Langkah-langkahnya ini cross-seksional, ada identifikasi masalah, tujuannya kita buat ini ya, rencana analisisnya. Ini penting ya. Oke. Longitudinal ini agak lumayan ya. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti proses perjalanan penyakit. Ada 2. Case control, rumusnya adalah OR, cohort, rumusnya adalah RR. Ya. Nah ini ya. Perspektif cohort, ya. Case control adalah OR, odds ratio. Ya. Ini rumusnya ya.
Ini untuk keterlibatan berdasarkan peneliti ya. Jadi nanti tergantung mahasiswanya ya. Mengambil jurusan apa, mengambil penelitian apa, deskriptif atau analitis. Tapi kalau yang deskriptif, yang studi kasus, seri kasus itu nggak boleh. Ya. Itu ada laporan. Biasanya dipakai untuk di dinas untuk memberikan laporan kemajuan sakitnya apa. Nggak ada analisisnya. Ya. Minimal deskriptif yang prosesional. Ya. Tuh. Ini penelitian intervensional itu intervensi, itu biasanya eksperimen. Dan ini untuk S1 tidak disarankan atau tidak dianjurkan, tapi untuk mengetahui boleh ya. Kenapa? Alasannya biayanya mahal. Waktunya Pak, saya nanti nggak selesai-selesai. Nanti kalau mahasiswa mau cepat kuliah ya harus cepat ya. Nanti Anda bayar lagi itu. Oke, ini ya studi kontrol sekarang ya. Ini yang digunakan ya nanti bisa dibaca ya. Kelebihannya kontrol ya. Kekurangannya ini ya, ada pengganggu ini. Ini eh, skemanya sebagai berikut ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi kita melihat ke belakang, namanya retrospektif. Re itu ke belakang. Contohnya apa Pak? Ada kasus demam berdarah. Kita lihat, oh sebabnya apa nih? Kita lihat ke belakang ya. Oke, ini ya. Desainnya kita kontrol seperti ini. Ya. Oke, ini kelompoknya terpapar, yang terpapar nanti. Oke, saya langsung aja ke sini. Ya, contoh. Tolong perhatikan semuanya. Ini penting. Halo, tolong di kamera lihatnya semuanya. Tolong, situ luar sana. Tolong semuanya ke kamera. Ya, Anda tolong lihat kamera. Saya terus terang aja. Nilai UTS EPIT belum saya keluarkan. Saya melihat sikap perilaku Anda walaupun di kamera. Ya, saya lihat di sini. Ya, si A, si B-nya. Berarti Anda hanya cengengesan nanti ya. Terus terang aja. Nilai sengaja belum saya berikan. Saya ingin lihat sikap perilaku Anda bagaimana ya. Kalau Anda tidak serius, ya saya juga nggak serius ngasih nilai. Oke, sekali lagi perhatikan ya. Kembali lagi ke soal. Ini contoh soal. Suatu penelitian dengan hubungan karsinoma. Karsinoma itu adalah kanker, ya, kanker paru dengan rokok yang dilakukan secara retrospektif. Ingat, retrospektif, ya, adalah ke belakang, berarti menggunakan kasus kontrol, ya, mengambil sampel 100 orang penderita, ya, kanker paru sebagai kasus dan 100 orang dengan penyakit lain yang tidak ada hubungannya dengan kanker paru. Sebagai kelompok kontrol, ya, kedua kelompok disamakan berdasarkan namanya matching ini ya, disamakan umur, jenis kelamin dan sosial ekonomi. Contohnya apa Pak? Kalau kita meneliti kasus demam berdarah, bagi pasien yang kena orang kaya sama orang miskin tidak boleh disamakan. Ya, karena jelas. Kenapa? Orang kaya makanannya enak-enak, orang miskin makanannya sederhana. Kedua, umur. Umur kalau yang kasusnya usia 10 tahun, kontrolnya harus 10 tahun, nggak boleh 20 tahun ya. Karena apa? Beda ya dari sistem kekebalan tubuhnya dan sebagainya. Itu yang harus di. Kemudian jenis kelamin juga demikian, harus disamakan, namanya matching. Yang kena laki-laki, kontrolnya harus laki-laki. Paham di sini ya? Ini kuncinya. Namanya matching, harus disamakan berdasarkan umur. Sekali lagi saya terangkan. Umurnya yang kena pasiennya demam berdarah usia 10 tahun, sebagai kontrol harus usia 10 tahun juga, nggak boleh lebih. Ya. Kalau jenis kelamin laki-laki, kontrolnya harus laki-laki. Sosial ekonomi yang kena orang miskin, nggak boleh kontrolnya orang kaya, pasti beda rumahnya. Karena demam berdarah ada hubungannya, lingkungan. Ya. Di mana orang kaya lingkungannya cukup bagus, orang miskin mungkin banyak genangan air. Itu harus disamakan. Ini dalam penelitian kelas kontrol. Harus perhatikan ya. Oke. Hasilnya yang diperoleh adalah sebagai berikut ya. Dari 90 orang yang merokok,
ya. Dan pada kelompok kontrol terdapat 40 orang yang merokok. Oke, ya. Jadi contohnya 100, ya. Berapa rate pemaparan pada kelompok kasus dan berapa rate pemaparan pada kelompok kontrol? Ini sudah diunduh belum bahan saya? Bahan saya yang di learning. Halo? Sudah, Pak. Unduh? Nah, tolong. Itu jawab ini harus tahu eh, materinya. Oke. Sekarang pertanyaannya berapa rate pemaparan pada kelompok kasus, berapa rate pemaparan pada kelompok kontrol. Ini ujiannya seperti ini nanti. Sekali lagi, saya nggak mau teriak-teriak lagi ya. Kalau Anda nggak merhatikan, nggak bisa ujian saya. Ya, kalau nggak bisa ya nilainya pas-pasan nanti. Ini, berapa odd ratio, berapa OR. Oke, kira-kira mana nih? Tebak. Ini saya bantu pakai jawabannya di sini. Ya, ini jawabannya. Masukkan. Coba dilihat di contohnya kemarin yang di atas nih. Coba nih, diputu kalau anu nih. Ini tolong diputu nih. Putu. Nanti tolong jawab. Sudah diputu kamera. Sudah, Pak. Oke. Kalau udah foto ini masukkan ini. Ini. Masukkan di mana nih? Ini soalnya. Ini soalnya. Ini masukkan. Coba dikerjakan ya. Nanti setelah itu ditayangkan. Nanti ujiannya seperti ini ya. Nanti saya awasin, saya kayak kemarin ujiannya ya. Ayo coba masukkan mana. Ini angkanya 100 ini soalnya ya. Diambil 100 sampel kontrol dan kasus. Masuk di angka mana? Ya. Ya, dikerjakan dulu. Pakai es batu tadi ini. Ada nggak? Kameranya kan utama di sini nih.
Sudah ada bisa? Tri Kumalasari? Sebentar Pak, lagi dicari. Coba dicoba ya. Karena nanti ujiannya hitungan semua, nggak usah banyak-banyak, 4 soal aja ya. Jadi ada case control, ada cohort, ada screeningnya belum ya. Tuh, nggak ada teori lagi ya. Kalau mau memperbaiki nilai harus betul-betul serius ya. Nilai UTS kemarin sengaja belum saya sampaikan ke Prodi karena kalau sudah saya sampaikan sulit untuk dirubah ya. Sekarang kalau nilainya ada nilai 50, ada 60 ya, belum saya sampaikan. Masih ada kesempatan ya, yaitu dari sikap perilaku Anda kuliah ya. Oke, kerjakan. Nanti setelah ini kita latihan bersama. Kalau bisa ada yang maju dulu, Agung untuk siapa? Maju bisa? Ya, nanti dikerjakan benar atau tidak. Nggak usah takut ya. Ini masih kuliah ya. Yuk, silakan kerjakan dulu. Kalau udah selesai, siap siapa yang bisa menyajikan, nanti kita bantu bersama. Ayo.
Udah? Bisa? Halo? Siapa yang bisa? Dimas dan Irsan jadi satu nih. Ya. Halo Agung, Halo, Pak. udah siap? Ini Belum, harus Pak. kerjain loh. Hah? Iya, Pak, iya, Pak. Udah. Ayo, nanti ujiannya seperti ini. Terus terang aja. Ujiannya seperti ini. Ini contoh. Coba perhatikan. Ayo, semuanya perhatikan ke saya, ke Bapak, ya. untuk A-nya 90 bener nggak, Pak? Oh, iya, benar. Ayo coba, coba mana? Ini siapa yang jawab? Mutiara. Iya, Pak, Ini bareng-bareng kolom, tadi nyarinya. Anda harus familiar membuat kolom. Ini namanya dummy tabel atau tabel 2x1. 2x2 ya. 2x2. Oke, diperhatikan ya. Kita lihat soalnya ya. Nah, ini adalah penyakit apa? Kanker paru ya. Halo, ini apa nih? Kasus. Kasus, Pak. Ini kontrol. Kontrol. Ini paparan apa? Rokok ya? Atau alkohol? Oke, ini merokok ya. Biasanya dikasih tanda plus ya. Ini merokok. Oke, masukkan angkanya. Tolong perhatikan semuanya ke sini. Ya. Kasusnya berapa? 90 Ayo. bukan, Pak? 90. Coba perhatikan semuanya ya. Perhatikan. Baca soalnya. Diambil sampelnya berapa yang kena kasus. Baca, Agung. Ini kuncinya di sini. Titik jawabnya di sini. Berapa jawabnya? Kasusnya berapa? Ngambil sampelnya. Ayo. Sampelnya 100 di 100. mana lokasinya? Posisinya? Mutiara, di mana? Di sini, di sini, di sini, sini. Mana? Coba perhatikan. Nah, ini kuncinya di sini. Coba. Angka 100 naruhnya di mana? Kalau Anda sudah bisa meletakkan angka 100 itu siap, Anda sudah bisa berarti. Mana? Di mana? Coba perhatikan. Mana? Ini contohnya. Diambil 100 orang yang kena kasus paru dan 100 yang kontrol. Di mana 100-nya? Ayo, biar cepat, Mutiara. Yang lain. Anda kalau nggak bisa, berarti Anda nggak bisa akan kerjakan soal selanjutnya nanti dari saya. Angka 100 mana naruhnya? Agung? Di mana? Ya terakhir di mana? Paling banyak sini? Atau mana? Coba perhatikan. Ini 100 di sini. Ya, kontrol berapa? Kan begini. Coba baca lagi. Dari kasus 100 yang merokok berapa? Halo, 90, Mutiara. Pak. 90 di sini ya. Ini Iya. perhatikan kalau Anda nggak bisa, yang kontrol berapa? Kontrol 40, Pak. 40. Nah. 40, Pak. Oke, ini berapa? 10. 10, Ya, Pak. otomatis matematika nih, 10. Ini yang harus 10. kuncinya di sini. Tidak Ini berapa? merokok, kontrol 60. Ya, ini kuncinya. Kalau Anda nggak bisa menaruh ininya di sini, ya nggak bisa dibaca terus nanti. Ini kuncinya di sini. Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang rate pemaparan pada kelompok kasus berapa? Lihat rumusnya di sini. Ya, nih.
pemaparan. Ya, coba. Nih. Nih, coba. Berapa? Read pemaparan pada kasus berapa? Ayo. Ini kuncinya. Ini berapa? Ayo, Agung. Ini A, B, C tadi. Ini jangan lupa ini A. Ini B. Ini C. Ya, ini D. Yuk harus paham. Ini AC. Coba masukkan anunya, hitungannya. Berapa rate pemaparan? Cuma rumus di atas. Nih, 90% tadi. bukan, Pak? Ya, dimasukkan dulu. A-nya mana? Hanya kan Berapa? 90, Pak. Ah, 90. Ya. Ya, Agung. Berapa 90? 90 Per dibagi? 100. Per 100. Ya. Ya, berapa? 0,1. Hah? Jadi 0 0,9, Pak. Atau kalikan 0,9, 100. Atau Pak. 90%. Berarti berapa? 90%. Ini berapa? 40, Pak. 40 per Dibagi? 100 sama dengan 0,4 dikali 100 atau 40%. Ini berapa order hasilnya? Rumusnya apa? Order hasilnya berapa? Lihat rumusnya. Berapa rumusnya order rasio? Jadi, nih, coba perhatikan. Nih. Pakai yang AD per BC. Nih, perhatikan order rasio rumusnya ini. Jadi masuk mana nih? Berapa, Gong? Berapa, Gong? Rumusnya apa tadi, Gong? Mutiara? Berapa, Agung? Rumusnya? Kembali gampang untuk OR 13,5, Pak. dari mana? Masukkan rumus dulu. Yaitu A A dikali B per A B kali D D per B dibagi dikali C. dibagi Jadi 9 B B kali C. Jadi 90 dikali 60 dibagi 40 dikali 10. Jadi 5.400 per 400. Jadi ya ini 13,400 berapa? 5.000 bagi 400. hasilnya berapa? 13,5. Apa artinya? Artinya apa? Ada yang tahu? Tidak Kumala? Artinya adalah orang yang merokok ditulis ya.
sebanyak 13,5 kali atau lebih besar ya. Lebih besar daripada yang tidak merokok. Hmm? Nih, analisisnya. Semuanya ngikutin nggak sih? Halo? Hati-hati loh ya. Jangan Bapak share screen ya, Pak? apa? Share screen-nya di saya nggak ada, Pak. Udah Kenapa? nggak Kenapa? ada. Share Eh? screen-nya, Pak. Ini hilang, Bapak. Bisa ngeliat? Bisa ngeliat? Sudah, Pak. Nah, ini ya. Nih jawabannya ya. Perhatikan. Oke, selanjutnya ya. Sudah dicatat? Ya udah ya. Udah capek nanti ngomong. Ya oke. Ini kohort sekarang ya. Nih contoh soal kohort ya. Coba di fotokopi, di kopi potret. Coba ini sudah dicatat atau direkam di tempat Anda? Eh? Halo, Sudah, Pak. coba kerjakan. Ya ini kerjakan. Nah, udah saya share lagi ini. Nih, nih coba ini. Anda harus familiar ini. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Saya ragu-ragu nih ada. Ini serius nggak sih kuliahnya? Bukannya lihat di kamera, malah lihat ke belakang. Anda kelihatan dari saya loh kameranya ya. Kelihatan ini ya. Yang serius, yang ngobrol, kelihatan. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Pak. Oke, kerjakan itu tadi. Soalnya udah saya bantu tadi. Yuk. Padahal juga ada jawabannya kalau ya. Bisa bisa masukkan ini nilainya.
Gung, udah siap, Gung? Agung, Berapa? Belum pas 4. ini masuk apa nih? Sudah, Pak. Kolom apa Sudah, nih? Pak. Masuk apa? Ini apa? Ditulis apa nih? Ayo. Anda harus familiar buat ini kolom. Ya, kalau nggak familiar, nggak bisa ya nggak bisa. Apa nih? Apa? Diisi apa nih? Itu penyakitnya nggak sih, Pak? Stroke. Stroke ya, Pak, stroke. Ya, stroke. Ini apa nih? Paparan apa? Pajaran alkohol, Pak. Alkohol, Pak. Alkohol. Ya, kalau ini apa nih? Itu yang sakit. Sakit. Kasih. Tidak sakit. Jumlah, Pak. Ya. Ini apa nih? Positif. Ini berapa angkanya? 190. Coba dibaca dulu angkanya. 197, Pak, yang terkena kasus stroke. Dibaca dulu ininya biar paham. Baca nih. 4.952 itu peminum. Taruh mana angkanya? Ini ya. Jumlah, Pak. Berapa? Oke, ini berapa? Itu caranya begitu. 916, Pak. Hmm. Ini berapa yang kena kasusnya merokok? 197. Yang tidak merokok kena berapa? 47. Yang tidak merokok berapa? Kena berapa? 93, Pak. Oke. Nah, sekarang gini, kalau yang jumlah yang minum alkohol segini, yang kena segini, sisanya berapa? Nah, itu 404.755. 4.755. Ini 2823. 2.823. berapa totalnya sini ke bawah? Yang stroke 290. Dan Yang tidak 290. 1.578. 7578, Pak. Ini berapa? 7868. Itu 7868. Oke, ini kerjakan ini berapa nih? Kelompok terpajan. 0,3. Dari mana hitungannya? Hitungannya dari mana? 197 dibagi 4.952. 4.952, Pak. Hasilnya berapa? 0,039, Pak. 0,3, Pak. 0,03, Pak. Ini berapa? 93 dibagi 2.916. Hasilnya berapa? 0,03 juga. 0,031. 031. Oke, sekarang berapa nih? Risiko relatifnya berapa? RR. Berapa rumusnya apa RR? Ayo, Agung, Dimas. Pak, risiko relatifnya itu yang 0,039 per 0,31 bukan ya, Pak?
Ya, kenapa? Rumusnya apa? Masih ingat? R terpajan dibagi yang R. tidak terpajan Nah, itu kuncinya. R artinya terpajan dibagi R tidak terpajan. Jadi 0,039 dibagi 0,031. 0,0 Koma berapa hasilnya? hasilnya 1024 Pak. Hasilnya berapa? 1,2 Pak. 1,2. 0 atau 1? Nah, Bentar. berapa hasilnya? 1,2 Pak. Terpajannya berapa? 0,05 kan? 0, ini kan? Ya, dibagi. Ini hasilnya berapa? Agung, coba dibantu. 0,039 bagi 0,031 berapa? 1,2 Pak hasilnya Pak. 1 atau 2? 0, kosong dulu. 1. 1,25. Coba pakai kalkulator. Nah, 0,039 1,25. Kalkulator begitu, Pak. 1, 1,25. oke. Nah, hitung RA-nya berapa? 0,039 dikurang 0,031. Nah, itu harus perhatikan. RA itu adalah terpajan dikurangi yang tidak berapa? 0,0079 0,039 dikurangin dikurangi Kan gini kan? 0,031. Berapa? 0,008 hasilnya Pak. Ini. Iya Pak. Iya, Ya. Pak. Kalikan 100. 0,8, Pak. 0,8 Pak. Begini kan? Iya, Pak. Oke. Sekarang ya perhatikan apa simpulannya? Yang untuk hitung relatif S ini dulu. RR-nya, ini RR ya, ini RR. Ini RR. Ini rumus. Rumus untuk kohort adalah ini. Ini hasil apa artinya? Kayak tadi. Apa? Agung? Atau Trigo Malasari? Apa artinya? Orang yang minum alkohol, Orang yang apa ya? ya, Peminum Pak? alkohol memiliki risiko 1,25 kali lebih tinggi untuk menderita stroke dibanding dengan bukan peminum alkohol, Pak. Ya, jadi gini, membuat kalimatnya, peminum alkohol akan berisiko terkena stroke 1,2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak peminum alkohol. Paham? Halo? Paham Pak. Paham, Pak? Oke, sekarang RA ini risiko atribut ini disingkat dalam bahasa lainnya adalah RA. Apa simpulannya RA ini? Coba di teorinya. Apa teorinya di sini? Mana tadi? Ini, apa nih? Artinya tadi 0,8 ya? Atau 8% ya? Apa artinya? Ayo, Tri Sari. Ini yang Mbak harus perhatikan ini.
Ini bacaannya. Ayo. Yang hasil yang ini. Ini. Dapat 0. Apa artinya? Apa? Coba yang lain. Saya capek nih nerangin kalau nggak serius. Anda ini di kampus atau di rumah? Di kampus, Pak. Pak. Kalau jangan bercanda deh. Ini serius nih. Nanti Anda nggak ngerti selamanya. Sekali lagi, kehadiran itu saya lihat dari sikap perilaku. Saya terangkan, nilai Anda belum saya keluarkan ke prodi karena nilainya ada yang rendah. Bisa berubah kalau sikap perilaku Anda baik, ya. Ini online bukan berarti harus Anda nggak perhatikan ya, hati-hati. Ya, saya nggak mau capek ngomong ya. Oke, apa nih? Mana simpulannya gimana nih? RA didapatkan 0,8%. Artinya apa? Coba baca. Halo? Oke. Apa artinya? Izin jawab, Pak. Jadi Ya, 0,8 itu adalah resiko penyakit yang disebabkan oleh orang yang meminum alkohol. Benar gak, Pak? kurang tepat, Agung. Ayo coba perhatikan yang sini. Kalimatnya. Ini ibarat diganti 0,8. Nih, apa artinya? Jadi hasilnya berapa, Agung? 0,8 ya? Agung, dengar suara saya? Dengar, Pak. Jadi hasilnya kan 0,8. Artinya apa? Bahwa besarnya risiko dapat dihindarkan dengan tidak jadi peminum sebanyak berapa tadi? 0, 0,8, Pak. nah, atau dengan kata lain, kasus timbul hanya 0,3%, ya, dari dia merokok untuk terkena kanker. Itu ya. Satu aja, Pak. Ini aja kalimatnya dirubah, ya. Ini dirubah jadi 0,8. Arti RA, sekali lagi, RA dan rumusnya adalah kelompok terpajan dikurangi kelompok yang tidak terpajan, ya. Nih, kalau dapat hasilnya tadi perhitungannya 0,08%, artinya apa? Bahwa besarnya risiko terkena stroke, nah, dapat dihindarkan, ya, apabila dia tidak menjadi peminum sebanyak berapa persen? Itu, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, nah, ini capek nanti kalau, oke, nanti ujiannya seperti itu. Kalau Anda nggak bisa ya kelewatan nanti, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya tadi tugas yang lain, ya. Ini sudah dikerjakan, ya. Ini sudah dikerjakan. Ini 1, 2 udah, ya. Sekarang ini nomor 3 sama nomor 4 saya share ya ke Anda ya. Kerjakan. Kelompoknya kemarin kelompok apa sini? Ini pakai grup apa? Ini kelompok Agung, Agung. Kelompok namanya grup apa? Ukuran epidemiologi, Pak. Kan sih Depit. epidemiologi doang, Pak. Oke, sebentar saya mau ke anu dulu ya, ke
Saya nggak bisa ke anu mana ya kalau tambah ya. Kalau tambah WhatsApp, apa namanya? Kelompok apa? Dasar WhatsApp bit ini ya? epidemiologi. Oke, di sini ya. Oke, saya coba nambah dokumen. Udah nyampe? Halo? Udah Pak. Tolong itu dikerjakan. Ayo, Baik, kerjakan. Ya, sampai jam 12 nanti. Yang nomor 1, 2 kan sudah dikerjakan tuh. Ya, Agung, yang baru saja kita kerjakan. 3, 4, 5 dikerjakan. Pak, maaf Pak. Ini berarti dikerjain terus nanti dikumpulinnya via WhatsApp atau gimana Pak? Kenapa? Kenapa? Sebentar, sebentar. Kenapa? Kenapa? Apa nanya tadi? Ini Pak, itu berarti nanti dikerjain terus dikumpulinnya via WhatsApp atau gimana Pak? Ya, kerjakan dulu. Kita ada waktu ya sampai jam 12 ya. Coba kerjakan. Ini yang nomor 1 kan sudah nih nomor 1. Ini kelihatan nggak soalnya? Kelihatan Ada Pak. Pak. Udah saya share ke Anda sebagian itu untuk latihan ya. Ini kerjakan. Ini ya. Ada 5 soal ya. Nah, oke, kerjakan. Ujiannya seperti ini nanti. Terus terang aja ya. Lebih parah lagi nanti kalau makanya masih ada perubahan nilai sebelum saya sampaikan ke prodi. UTS kemarin sudah saya koreksi, belum saya sampaikan ke prodi karena ada beberapa yang nilainya masih kurang. Coba nih, kerjakan. Nanti kita tanyakan lagi, sebentar lagi.
Halo, Jasmine, bisa? Halo, dengar suara saya? Dengar Dengar, Pak. Oke, itu dikerjakan ya itu PR, yaitu nomor 345 ya. Terus terang aja saya kasih tahu, soalnya nanti bentuknya seperti itu, nggak banyak-banyak, 4 aja. Kalau 5 kebanyakan kasihan, 4 aja. Open book boleh ya. Tuh ya kerjakan di rumah. Saya rasa cukup ya kuliah dari saya. Ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Masuk semua tadi kuliah, semuanya masuk. Ini ada yang keluar nih siapa nih? Siapa aja nih? Alifa ada Alifa? Ada Alifa? Nggak ada. Alifa sakit, Pak. Hah? Mana Alifa? Gandes? Ini Alifa, Gandes? Desma? Ada. Dimas, Erlangga? Dimas? Ada. Jadi gabung sama Ihsannya. Yasmin ada. Muhammad Agung? Agung mana Agung? Agung. Dir, Nomor Pak. 1. Hadir, Pak. Gabung, Pak, bertiga bahasanya. Ya, Gali. Ya, karena kehabisan pulsa ya. Ya. Oke, itu ya. Pesan saya nanti minggu depan yang penyajian siapa? Tetap penyajian ya. Kita tetap penyajian karena itu tugas harus ada nilai walaupun itu sudah diterangkan ya kayak profesional ya. Nanti tetap disajikan ya. Terus terang aja nanti soalnya seperti itu open book gak usah banyak-banyak lah 4 aja atau 5. Nggak ada teori lagi. Untuk yang UTS kemarin belum saya sampaikan ke Prodi karena masih bisa diperbaiki karena ada beberapa yang jatuh parah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Nanti kita akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke.